siang Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar semuanya? Saya berharap semuanya dalam keadaan baik. Kembali lagi kita beribadah secara online bersama Bakor Unkris RSPP. Mari kita siapkan hati kita untuk bersama-sama memuji Tuhan. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Senang bersama-sama dengan Anda semuanya, rekan-rekan yang dikasihi Tuhan. Di dalam persekutuan kita pada hari ini, kita boleh diberi kesempatan oleh Tuhan mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada saat ini, saya berikan tema Yesus Pengharapan Dunia. Mari kita berdoa bersama-sama untuk memulai pemberitaan firman Tuhan ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena
Engkau memberikan Yesus Kristus bagi kami, sehingga kami yang dulu tidak mengenal Allah yang hidup, sekarang kami beroleh pengetahuan dan pengenalan karena Yesus Kristus. Dan terima kasih kepada Roh Kudus yang telah memberitahukan kepada kami dan menyampaikan cinta Bapa itu kepada kami. Berfirmanlah di tengah-tengah kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara, mari kita akan bersama-sama membuka Yesaya pasal 60. Saya akan mengajak saudara melihat ayat yang pertama, dikatakan, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Saudara-saudara, tidak ada berita yang paling menyenangkan dan yang paling membebaskan kecuali berita pengharapan. Saudara, apa bedanya dua orang tawanan yang sama-sama di penjara? Yang satu diberitahu bahwa 1 bulan lagi dia akan dihukum mati. Sementara satu tahanan yang lain 1 bulan lagi dia akan dibebaskan. Saudara-saudara, waktunya sama-sama sebulan, tetapi bagi yang tidak punya pengharapan, dia yang akan dihukum mati, mungkin dia akan mengalami stres karena waktu dirasa begitu cepat sekali. Tapi berbeda dengan orang yang diberitakan kepadanya harapan akan pembebasannya dari penjara. Bagi dia 1 bulan itu begitu lama sekali. Dan kalau yang satu itu stressful, kalau yang satu dia melegakan. Karena apa? Karena dia hidup dari hari ke hari oleh pengharapan. Mengharapkan sesuatu kebebasan dari penjara. Saudara, kita melihat tadi dalam Yesaya pasal 60 ayat 1. Ini satu berita yang sangat dahsyat sekali yang menjadi perenungan kita pada minggu Advent kedua ini, yang akan menjadi firman yang melandasi mengapa kedatangan Yesus sebagai Mesias itu adalah suatu berita pengharapan yang begitu luar biasa kepada seluruh manusia. Ayat Yesaya pasal 60 ayat 1 ini tidak akan kita bisa mengerti benar kalau kita nggak mengerti konteks pergumulan apa yang sedang dialami oleh bangsa itu pada waktu itu. Kalau kita belajar sejarah, maka pada waktu itu orang Israel mengalami penawanan selama 70 tahun di Babel. Mereka mengalami yang namanya masa-masa kegelapan yang sangat luar biasa. Mereka mengalami negeri mereka porak-poranda karena mereka ditawan di Babel selama 70 tahun. Karena Allah mengizinkan mereka itu mengalami semacam itu karena dosa-dosa mereka. Mereka mengalami yang namanya bait Allahnya dihancurkan, tembok Yerusalem dihancurkan. Mereka adalah orang yang sangat hopeless, orang yang mengalami masa kegelapan di dalam sejarah mereka. Dan kita perhatikan di sana bahwa di tengah-tengah kekelaman semacam itu, Yesaya melihat sebuah penglihatan tentang janji Allah yang begitu dahsyat, yaitu adanya pemulihan kepada keadaan mereka. Nah, tetapi ayat ini, saudara-saudara, memiliki dua atau ganda penggenapan. Yang pertama adalah bahwa mereka akan melihat terangnya Tuhan yang memulihkan mereka setelah 70 tahun di Babel. Mereka mengalami penawanan oleh Nebukadnezar, which is itu adalah penderitaan yang begitu luar biasa. Tetapi itu juga merupakan sebuah janji yang memerdekakan bukan hanya kepada mereka, tapi kepada keturunan anak manusia. Kita yang akan menggenapi janji itu, bahwa Allah akan mengatakan ketika Yesus itu datang ke dalam dunia,
dia akan membawa terang dan kemuliaan Allah akan terbit atas kita. Saudara, ayat firman Tuhan ini adalah ayat yang sangat relevan pada Advent kedua ini. Dan ayat ini diucapkan oleh Yesaya 650 tahun lebih sebelum Kristus Yesus secara lahiria dilahirkan di Bethlehem. Yesus yang adalah Trinitas daripada Allah sudah ada dalam kekekalan sampai kekekalan. Tetapi dalam situasinya sebagai manusia, dia dilahirkan di Bethlehem melalui pasangan Yusuf dan Maria. Dan ini diucapkan tentang sosok yang akan datang itu. Saudara, keadaan kita manusia itu seperti digambarkan oleh Yesaya pasal 60 ayat yang kedua. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi dikatakan lihatlah bagaimana Tuhan memulihkan, dan ayat yang keempat, angkatlah mukamu dan lihatlah di sekeliling, mereka semua datang berhimpun kepadamu, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini suatu janji kepada kita. Siapa Kristus yang sesungguhnya dan bentuk seperti apa yang Kristus lakukan ketika Yesaya bernubuat 650 tahun sebelum Kristus datang ke dalam dunia ini. Menariknya di pasal 61, satu pasal kemudian dari Yesaya pasal 60, yaitu Yesaya 61, dikatakan ayat yang pertama, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang yang berkabung. Ayat 3, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebut mereka pohon terbatin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Nah, menarik saudara-saudaraku bahwa waktu Yesus Kristus sebelum dia, saudara-saudaraku, memulai pelayanan publiknya dalam dunia ini, satu kali Yesus masuk ke bait Allah dan mengambil gulungan kitab, dalam hal ini kitab Yesaya, dan dia mengklaim Yesaya pasal 61 ini yang dikatakan Roh Tuhan ada padaku. Dan tadi kita sudah membaca di sini bahwa di dalam Yesaya pasal 60 bahwa terang Tuhan dan kemuliaan Tuhan terbit atas orang yang percaya kepada nubuatan itu, kepada Mesias itu, diimplementasikan dalam sosok Yesus yang membawa pengharapan kepada dunia ini. Apa itu? Kabar baik yang pertama adalah untuk orang-orang yang sengsara. Saudara, kalau engkau percaya kepada Yesus sebagai terang, nubuatan ini yang telah digenapi dalam Kristus Yesus, dia adalah sosok yang membawa kabar baik kepada orang-orang yang sengsara. Itu sebabnya ketika Yesus melayani dalam dunia ini, dia membawa sukacita kepada orang-orang yang sengsara. Dia merawat orang yang remuk hati. Dia membebaskan dari tawanan. Dia orang yang melepaskan orang yang terbelenggu dan memberikan penghiburan kepada orang yang berkabung. Dia memberikan suatu semangat kepada orang-orang yang tidak punya semangat. Dan itu betul. Di dalam seluruh Injil kita perhatikan, Yesus Kristus setiap hari dia melakukan pekerjaan kabar baik ini ke tempat-tempat di mana manusia sangat membutuhkan. Itu sebabnya inkarnasi Allah, di mana Allah menjadi manusia dalam rangka supaya dia mengambil tempat yang paling hina, yang
paling hopeless, yang paling sengsara, yang paling gelap, yang paling menderita, yang paling dikucilkan, yang paling termarginalkan dari manusia, Dia hadir di sana di dalam bentuk bagaimana Dia membawa kebebasan kepada mereka. Alkitab mencatat bahwa ada begitu banyak orang-orang sakit, kerasukan setan dibawa kepada Yesus, dan Dia touch orang-orang itu. Mereka mengalami manifestasi kerajaan Allah sehingga mereka dibebaskan dari penyakit, dari keterbelengguan, dari kuasa setan dan roh jahat. Yesus Kristus punya kuasa. Seorang perempuan yang mengalami pendarahan 8 tahun, waktu menjamah Kristus dia sembuh. Kepada orang buta yang berteriak yang bernama Bartimeus, Jesus the son of David, have mercy on me. Yesus anak Daud, belas kasihilah aku. Yesus menoleh karena si orang buta itu mengingatkan Yesus tentang nubuatan yang bukan hanya Yesaya sebutkan, tapi juga pemazmur menyebutkan bahwa Dia datang dari tampuk keturunan Daud yang akan membawa berita sukacita. Dan orang itu disembuhkan. Lazarus dibangkitkan dari kematian. Seorang yang lumpuh di kolam Bethesda dijamah dan berkata, angkat tilammu dan berjalanlah. Yesus juga mendatangi perempuan di sumur Yakob yang tidak punya pengharapan itu, dan Dia membawa sukacita. Itu sebabnya bukan kebetulan Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Yes, kalau engkau percaya kepada Yesus, hidupmu tidak akan sama lagi. Saudara, saya bisa memiliki pergumulan yang sama seperti orang dunia. Saudara bisa saja punya pekerjaan yang sama dengan orang-orang, makan yang sama, pakaian yang sama, berinteraksi dengan orang-orang. Tetapi kalau kita punya Yesus di dalam diri kita, kabar baik itu hadir dalam kehidupan kita. Coba Anda lihat orang-orang di sekitarmu. Ada begitu banyak orang-orang yang tidak punya pengharapan. Mereka mengalami kesusahan hati. Mereka mengalami kehidupan yang kalah. Mereka mengalami kehidupan yang tertawan oleh uang, tertawan oleh begitu banyak penderitaan-penderitaan, dan mereka tidak tahu mencari jalan keluar kemana. Tapi saya mau berkata kepada Anda, pergilah kepada orang-orang itu dan berkata, kalau kau percaya kepada Yesus, di dalam Dia selalu ada pengharapan. Di dalam Yesus selalu ada pengharapan karena Dialah Injil itu sendiri. Dia tidak menunjuk itulah jalan kebenaran dan hidup, tetapi I am the way, the life, and the truth. Dia tidak berkata percayai hukum-hukum ini supaya kamu mengalami kemerdekaan. Tidak. Tapi Dia sendirilah yang menjadi jalan kebenaran dan hidup itu. Dan kalau kamu mengenal Kristus, maka akan ada kemerdekaan, ada kebebasan. Saya telah melihat bagaimana orang-orang yang dulu tidak punya pengharapan, ketika mereka percaya kepada Kristus dan meletakkan kehidupan mereka kepada Tuhan, maka Kristus nyata di dalam hidup mereka. Kristus bukanlah konsep. Kristus Yesus bukanlah seperangkat kepercayaan agama, tetapi Dialah kabar baik itu. Dialah yang telah diurapi untuk membawa kepada kita kabar baik, good news. Ya. Saya percaya tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mengenal kebenaran. Bahkan Dia sanggup memindahkan kita dari kegelapan menuju terang yang ajaib. Kalau kita satu kali mati, kita percaya bahwa kita akan bersama-sama dengan Kristus. Bukan karena perbuatan baik kita, tapi karena apa yang Kristus sudah lakukan di atas kayu salib kepada kita. Natal mengingatkan kepada kita tentang pengharapan yang besar dalam Tuhan.
Ini berita bukan sekedar bagi orang-orang Yahudi yang akan dipulihkan keadaan mereka dari penjajahan Romawi atau dari penawanan di Babel, tetapi juga sebuah berita untuk membawa orang-orang sampai sekarang kepada kerajaannya. Bagi saya, Kristus lebih daripada cukup. Kristus Yesus adalah pengharapan kita. Kalau engkau sekarang mengalami kehidupan yang tidak tahu arah, tidak tahu masa depan, mengalami depresi, mengalami susah hati, mengalami banyak pergumulan, inilah saatnya engkau datang dan menyerahkan semua kepada Dia. Sebab Yesus selalu tergerak oleh belas kasihan. Selamat Natal, kiranya Tuhan akan terus memimpin saudara, dan banggalah, bersyukurlah, karena Dia adalah pengharapan kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala bersama-sama. Amin. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini yang kami dengar. Tuhan kiranya akan terus memakai kami menjadi alat-Mu. Benar ya Tuhan bahwa terang telah bersinar atas kami. Kami sudah mengalami suatu pembaharuan hidup karena Tuhan. Karena kami tahu Yesus lebih daripada segalanya. Engkaulah sosok yang telah muncul 2000 tahun yang lalu, sehingga kami yang tadinya dalam kegelapan, sekarang kami melihat Allah yang hidup. Berkati anak-anak-Mu. Tuhan, kami berdoa biar kiranya seluruh orang-orang yang mendengar firman ini, mereka akan mengalami lawatan Tuhan. Dan kami tahu kalau mereka percaya kepada Yesus yang adalah pengharapan dunia, yang adalah jalan kebenaran hidup, mereka tidak akan sama lagi seperti dulu. Puji Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Doa persembahan. Mari kita tunduk kepala bersama-sama. Bapa Sorgawi, terima kasih Tuhan pada saat ini untuk persembahan yang sudah Tuhan gerakkan kami untuk memberikan bagi pekerjaan Tuhan. Berkati semua buah tangan kami, pekerjaan kami di dalam kasih karunia Tuhan. Kami juga akan berdoa syafaat ya Tuhan. Pertama-tama bagi pengurus dan anggota Badan Koordinasi Umat Kristen Rumah Sakit Pusat Pertamina. Tuhan berkati pengurus, biarlah mereka punya hati yang terus melayani Tuhan. Kami juga berdoa bagi pasien-pasien, terutama pasien orang percaya yang sedang dirawat di rumah sakit ini ya Tuhan, yang atau berobat. Tuhan kira juga melawat dengan kasih-Mu melalui para medis, dokter, dan obat-obatan. Mereka akan mengalami pemulihan Tuhan, karena kami percaya dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Berkati juga tim pastoral yang tetap berdoa setiap hari Senin dan Kamis, supaya hati Kristus yang penuh belas kasihan menjadi bagian daripada kehidupan mereka. Tuhan, kami berdoa juga bagi manajemen rumah sakit dan juga manajemen Pertamina, IHC. Tuhan berkati, kiranya Tuhan memakai semua unit-unit pelayanan mereka ini supaya bisa dalam kepemimpinan mereka membawa rumah sakit ini kepada pelayanan yang prima dan terus-menerus menjadi berkat ya Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa bagi gereja-gereja dan para pimpinan gereja, baik di tingkat aras maupun Tuhan Yesus Kristus sampai ke desa-desa. Tuhan kiranya memakai gereja-Mu sebagai tangan Tuhan untuk menyampaikan rahmat Tuhan. Bapak berkati pemerintahan kami di DKI, biar kiranya Tuhan menolong supaya ada keadilan, ada kepemimpinan yang sungguh-sungguh melayani masyarakat ya Tuhan. Akhirnya kami berdoa juga untuk ya Tuhan, bangsa dan negara Republik Indonesia. Tuhan kiranya menolong bangsa kami ini supaya kami bisa keluar dari krisis yang berkepanjangan ini. Tuhan mampukan Presiden dan juga Wakil Presiden serta para menteri dan jajaran yang terkait Satgas COVID dan semua orang-orang yang sedang berjuang Tuhan untuk menolong bangsa kami Tuhan keluar dari krisis ini. Tuhan beri kepada mereka hikmat dan kemampuan untuk bisa melaksanakan tugas dengan baik ya Tuhan. Tuhan tegakkan keadilan, kebenaran, serta hukum di negara ini, sehingga negara kami terselamatkan dari anasir-anasir yang ekstrem kanan dan ekstrem kiri. Tuhan selamatkan bangsa kami supaya muncul orang-orang muda yang terus mencintai bangsa ini dan saling toleran satu sama lain ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.
Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan kita angkat tangan kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dan pengutusannya. Pergilah ke tempat kerjamu masing-masing dan jadilah menjadi garam dan terang dunia. Pertontonkanlah karakter dan rupa Kristus dimanapun engkau berada, dengan penyertaan berkat daripada Bapa kita, serta cinta yang melimpah dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dan pimpinan Roh Kudus adalah bersama-sama dengan saudara-saudara sekalian, mulai saat ini sampai Kristus datang yang kedua kali. Haleluya. Mari yang bersama-sama kita diberkati, katakan amin. God bless you. Tuhan berkati kita. Amin.